Shalom Alaikum. Ya, Bapak Yahweh sungguh baik dalam kehidupan kita. Ya, di malam hari ini kita akan belajar. Kita akan merenungkan firman Bapak Yahweh dengan materi yang saya beri judul Wisdom. Ya. Bapak Ibu tahu wisdom artinya apa? Hikmat, ya. Wisdom atau hikmat atau bahasa Ibrani-nya disebut kakma. Ya. Jadi semua orang perlu memiliki hikmat. Tanpa hikmat dia akan berjalan seperti orang yang di persimpangan jalan. Dia bingung, tidak tahu mau ke kiri, tidak tahu mau ke kanan, tidak tahu mau lurus ke depan atau balik ke belakang. Itu orang yang tidak punya hikmat. Ya. Karena itu percayalah bahwa Bapak Yahweh memberikan hikmat untuk kita, ya, secara pribadi, untuk kita dapat mengatur kehidupan kita sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh kehendaki. Berbicara menyangkut hikmat, kita akan baca, Bapak Ibu, dari Kitab Suci Amsal 9 ayat 7 sampai yang ke-12. Saya ambil dari LAI, ya Bapak Ibu, biar dia lebih jelas. Amsal 9 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Bapak Yahweh. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, ia mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, berbicara di dalam Amsal yang ditulis oleh sebagian besar, ya, 99% ditulis oleh Salomo. Ada juga tambahan dari dia punya sekitar 2-3 orang pengikut, ya, di dalam Amsal. Tapi sebagian besar 99% itu ditulis oleh Salomo. Nah, Salomo ini Bapak Ibu kan tahu, Salomo raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Karena kenapa Bapak Ibu? Dia penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Karena dia membuka jantung hatinya untuk mendengar suara Bapak Yahweh. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu dia masih muda. Ketika dia harus menggantikan kepemimpinan dari ayahnya Raja Daud. Sehingga dia begitu bingung, ini apa yang harus dilakukan? Nah, dia minta jantung yang mendengar suara Bapak Yahweh, sehingga dia dipenuhi oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap tindakan, dalam mengambil setiap keputusan. Ya. Nah, Bapak Ibu, hikmat atau hokmah adalah kemampuan yang diberikan Tuhan atau Bapak Yahweh untuk hidup benar, tampil selaras dengan kehendaknya. Ya. Nah, ini bukan soal cara berpikir benar saja, ya, tetapi menghidupi kebenaran itu secara nyata dalam relasi dan keputusan sehari-hari. Jadi hikmat itu yang diberikan oleh Bapak Yahweh karena kita membuka jantung hati kita sehingga kita mendengar suara Bapak Yahweh, maka langkah kita tidak hanya dengan cara berpikir kita yang benar, tapi bagaimana tindakan kita itu juga benar. Itulah kenapa setiap orang perlu mengolah hikmat yang diberikan oleh Bapak Yahweh.
Ya, agar setiap tindakannya tidak tersesat. Nah, Bapak Ibu, berbicara mengenai hikmat, itu berbicara tentang kemampuan seseorang untuk mengatur hidupnya. Ya. Berbicara mengenai hikmat, berbicara mengenai seseorang menimbang-nimbang apa keputusan dalam hidupnya. Berbicara mengenai hikmat, berbicara mengenai seseorang yang menyelaraskan dan membawa keharmonisan sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Ya, jadi istilah hikmat itu seperti kompas. Jangan sampai kita salah arah. Kita ini di dalam kehidupan, di dalam dunia, kita seperti berada di tengah rimba, di tengah hutan belantara, atau di tengah padang gurun. Yang kita tidak tahu ini jalan kita kemana. Tapi begitu Bapak Yahweh memberikan hikmat kepada kita, sama seperti Bapak Yahweh memberikan kompas arah tujuan kepada kita. Supaya kita terarah, kita jalannya tidak tersesat. Ya, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, itu seperti seorang arsitek. Dia sudah merancang, ya, dia sudah merancang bagaimana bisa membangun sebuah bangunan. Nah, hikmat diberikan kepada kita untuk bagaimana kita membangun kehidupan kita, bagaimana kita membangun relasi kita dengan Bapa Yahweh, bagaimana kita membangun relasi kita dengan sesama kita, bagaimana kita membangun relasi di dalam perkumpulan kita. Kita pakai hikmat, ya, supaya semuanya berjalan selaras. Ya, kita menyusun rencana-rencana kita, ya, supaya rencana kita tidak blur, rencana kita tidak kabur, tapi rencana kita betul-betul terada kepada satu titik tujuan dan target yang harus kita capai. Itu pakai hikmat. Ya. Hikmat beda dengan logika, ya Bapak Ibu. Kalau logika, kita berbicara mengenai sesuatu yang harus kita lihat dan nyata di depan kita. Hikmat tidak. Hikmat dia tidak secara teoritis, dia tidak tertulis, tapi dia terancang dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam jantung kita yang betul-betul terbuka untuk mendengar suara Bapa Yahweh. Ya. Nah, bagaimana itu kita mengelola hikmat agar Tuhan bisa mengarahkan kita kepada kehidupan yang benar. Ya. Hikmat tidak bisa dipisahkan dari sebuah tindakan kita. Jadi kita tidak bisa mengelola hikmat saja di dalam pikiran kita, tapi hikmat itu harus ditransformasikan dalam tindakan kita sehari-hari. Ya, kita tidak bisa diamkan hikmat itu, karena memang Tuhan berikan hikmat itu untuk bagaimana kita bisa bertindak, mengerahkan diri kita, bahkan bersama-sama dengan orang lain menuju selaras dengan kehendaknya Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bila seseorang yang sudah mengenal prinsip-prinsip kebenaran dari Bapa Yahweh, ya, seseorang yang sudah mengenal prinsip-prinsip kebenaran dari Bapa Yahweh, tetapi dia hidupnya tidak bijak, maka itu berarti orang tersebut tidak punya hikmat. Karena hikmat itu pasti menentangkan kebijakan, ya, dalam mengambil keputusan. Ya, belajar dari Raja Salomo. Setiap mengambil keputusan pasti keputusan yang bijaksana, tidak timbang kiri, tidak timbang kanan, tapi berdiri pada hal kebenaran. Ya, salah satu cerita yang kita dengar, cerita tentang dua orang ibu yang memperebutkan satu anak. Salomo dengan hikmatnya, ya, yang diberikan oleh Bapa Yahweh, dia bisa mengambil satu keputusan yang sangat bijaksana. Ya, dua orang memperebutkan. Tinggal ditanyakan, anak ini dibunuh saja. Ya, kalau dia seorang ibu, berarti dia tidak mungkin merelakan anaknya dibunuh. Tapi karena ibunya satu bukan punya anak, ya terserah dibunuh saja. Itu berarti Salomo pakai hikmat. Dia mau menentukan siapa ibu kandung sebenarnya daripada anak ini. Itu diberikan hikmat. Karena saat itu Bapak Ibu, Salomo benar-benar hidup dalam kekudusan. Sebelum dia jatuh dan terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan berhala. Oleh karena apa Bapak Ibu?
dia kawin dengan istri-istrinya yang juga para penyembah berhala. Ya, kejatuhan Salomo ya di situ. Makanya sering orang bilang laki-laki itu jatuh dalam 3 hal. Bapak Ibu tahu kan? Harta, tahta, wanita. Kalau tidak harta dan tahta pasti wanita. Ya kan? Kalau tidak wanita dan tahta pasti harta. Jadi dia berputar di 3 hal itu Bapak Ibu. Nah, ini jadi catatan juga untuk kita laki-laki untuk bagaimana pakai hikmah, ya, sehingga kita tidak tergolong dalam 3 hal yang bisa menjatuhkan kita, ya. Nah, kalau kelemahan perempuan di mana? Kelemahan perempuan di harta. Kalau kita lihat konten-konten Bapak Ibu, ya, kalau istri marah-marah, suami kasih keluar hijau-hijau, ya, atau merah-merah, maka diam dengan sendirinya. Itu. Jadi wanita punya satu kelemahan itu, ya. Nah, saya percaya semua umat Bapak Yahweh di dalam Kehilat Yahweh Al-Gibur Ambon semuanya pakai hikmat, semuanya diberikan hikmat, sehingga setiap tindakan kita itu pakai hikmat. Dengan demikian keputusan yang kita ambil keputusan yang bijaksana sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh kehendaki. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Amsal tadi, ada 2 hal, ya Bapak Ibu, 2 hal. Dia menceritakan tentang jalan orang bijak, itu berarti orang yang penuh hikmat, dan jarang jalan seorang pencemooh atau orang bodoh. Jadi kalau pencemooh itu orangnya bodoh, iya kan? Nah, orang yang pakai hikmat dan orang yang pencemooh itu pasti ada perbedaan mencolok Bapak Ibu. Pasti ada perbedaan mencolok. Nanti kita lihat dan kita belajar lebih lanjut. Ada pertanyaan bagi Bapak Ibu, ya. Pernahkah Bapak Ibu ketika menegur seseorang, ya, menasihati seseorang, dia merasa marah atau tersinggung? Pernah tidak? Banyak, ya, pasti. Apalagi soal kebenaran, benar tidak? Bapak Aldo tuh sering berdebat, ya, berdebat. Nanti kita belajar Bapak Aldo sampai di mana debatmu supaya jangan kita jadi orang yang tidak bijaksana, ya. Nah, atau sebaliknya Bapak Ibu, ada orang yang menasihati kita marah dan kita tersinggung. Ada? Kalau diam berarti saya yakin ada, ya. Nah, perbaiki kehidupan kita, ya. Cara seseorang merespon teguran atau pengajaran, ya, itu nanti bisa menggambarkan siapa dirinya. Ketika dia ditegur, dia tersinggung atau tidak tersinggung. Dia menerima teguran itu sebagai didikan, sebagai hal yang baik, atau dia menerima teguran itu sebagai kritikan, atau karena merasa orang ini membenci saya jadi dia tegur saya. Padahal mungkin maksud orang itu baik, ya. Nah, kita akan lihat bahwa 2 jalan ini sangat bertolak belakang, ya. Jalan seorang yang bijak dan jalan seorang yang pencemooh. Kita akan belajar Bapak Ibu tentang kebenaran mengenai hikmat, bagaimana menentukan arah hidup kita dan kehidupan kita dari hari lepas hari, ya. Nah, kita akan belajar dari yang tadi kita baca, ya, Amsal 9 ayat 7 sampai 12. Kita akan bedah ayatnya Bapak Ibu. Kita akan bedah ayatnya, ya. Amsal 9 ayat 7 dan 8 saya gabung. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Bapak Ibu, ayat 7 dan 8 ini berbicara mengenai respon seseorang terhadap teguran, respon seseorang terhadap nasihat, respon seseorang terhadap didikan,
yang disampaikan. Ya, kadang-kadang sebelum ketika orang menasihati kita, pikiran kita sudah negatif thinking duluan. Ya, yang tadi saya bilang, yang mungkin karena dia tidak suka saya, jadi dia tegur saya. Padahal tidak. Teguran itu didikan. Ya, makanya di dalam firman bilang, tegurlah seorang yang dengan yang lain dengan lemah lembut. Ya, teguran itu penting. Karena kalau kita tidak ditegur, kita mau jalan salah nih ya, ada jalan buntu di situ. Seseorang tegur, hei jangan jalan di situ. Kalau jalan di situ jalan buntu, kau akan masuk jurang atau masuk kali. Oh tidak, dia berpikir, kamu ini jealous terhadap saya. Saya jalan saja, masuk kali tidak, masuk jurang tidak, masuk. Karena kenapa? Dia punya cara berpikir sudah negatif thinking terhadap orang yang menegurnya. Jadi bagaimana respon itu terhadap teguran? Respon kita menegur seseorang maupun respon kita ketika ditegur oleh orang lain. Nah, itu bisa membedakan antara kita di posisi orang yang penuh hikmat atau orang bodoh atau pencemooh. Itu nanti kita bisa menilai diri kita sendiri. Kalau kita tersinggung, kita masuk dalam golongan orang pencemooh. Tapi kalau kita menerima teguran itu sebagai didikan, sebagai nasihat yang positif untuk memperbaiki kehidupan kita, kita di barisan orang-orang yang bijaksana karena penuh dengan hikmat. Ya. Nah, orang yang bijak ketika dia ditegur, ya, dia akan mengasihi orang yang menegurnya. Dia akan berterima kasih kepada orang yang menegurnya, ya. Karena kenapa? Dengan teguran itu dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, ya. Oh iya, mungkin saya salah, sehingga ada orang yang Bapak Yahweh pakai mulutnya untuk menegur saya, untuk melarang saya, untuk mengkritik saya, supaya saya bisa memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi. Beda kalau orang itu menerima teguran sebagai seorang pencemooh. Dia akan mencela mati-matian orang itu. Ya, dia akan memaki orang itu. Bahkan mungkin saja dia tidak akan bertegur sapa dengan orang itu. Ya, karena merasa kau ini tegur saya terus, tegur saya terus, tegur saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditegur terus-terus juga pasti bosan kan? Tapi saya mau bilang saat ini, ketika Anda ditegur berulang-ulang, berterima kasihlah. Karena di situ Bapak Yahweh memakai orang itu untuk terus memperbaiki kehidupan kita. Ya mungkin karena ada salah yang masih kita lakukan, orang itu tegur. Kembali lagi ketika masih ada salah, orang itu tegur. Bapak Yahweh terus pakai orang itu. Kalau tidak pakai orang itu, pakai orang lain untuk menegur kita. Bersyukurlah kalau kita ditegur. Ya, itu berarti Bapak Yahweh mau kasih hikmat besar untuk kita, supaya jalan kita tidak salah. Ya. Nah, hikmat ini Bapak Ibu berbicara juga menyangkut kerendahan hati, menyangkut pengendalian diri, menyangkut kesabaran. Ya, orang yang penuh hikmat, orang itu biasa tenang menghadapi segala kondisi apapun. Masalah datang dia tetap tenang. Ya, persoalan datang dia tetap tenang. Seperti yang kemarin, ya, berbicara mengenai Raja Wali, di tengah badai dia tetap tenang. Dia cuma merentangkan sayap. Dia tetap tenang. Dia tidak melawan badai dengan mengapakkan sayap, tapi dia tetap tenang. Ya, Tuhan mau kita tetap tenang karena kita orang-orang yang penuh hikmat di sini. Ya, nah, seseorang yang menolak teguran atau menolak kritikan atau menolak nasihat, dia sebenarnya tidak menolak manusia, tidak menolak siapa yang menegurnya, ya. Tapi dia sementara menolak proses yang sementara Tuhan buat untuk kehidupannya. Bisa paham Bapak Ibu? Bisa paham? Jadi ketika seseorang ditegur, sebenarnya dia tidak sedang menolak manusia yang menegurnya. Ya, kalau dia seorang pencemooh atau seorang yang bodoh dalam tanda kutip. Tapi dia sementara menolak
proses yang sementara Tuhan mau membentuk dalam hidupnya. Ini Tuhan mau bentuk Anda jadi baik. Tapi kalau Anda tidak mau ditegur, mana mungkin Anda menjadi baik? Tidak mungkin. Anda akan terus berjalan di jalan yang salah. Itu pasti. Makanya tadi saya katakan, ketika Anda ditegur, bersyukurlah bahwa ada orang yang menegur Anda, karena Tuhan mengirim orang itu untuk memperbaiki kehidupan saudara-saudara. Ya. Nah, kita lanjut kepada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 katakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ini berbicara mengenai pertumbuhan orang bijak. Pertumbuhan secara spiritual mau pertumbuhan secara jasmani, ya. Jasmani keberadaan kita, akal pikiran kita, tubuh kita, bagaimana kita mentransformasikan kehidupan kita, ya, untuk hidup dalam zona spiritual yang benar-benar dikehendaki oleh Bapa Yahweh, ya. Orang bijak akan menerima itu untuk menumbuhkan kehidupannya menjadi lebih baik, ya. Orang bijak atau orang berhikmat, ya, bukan berarti dia sekolah tinggi-tinggi, tidak. Anda mau S2, S3, S4, S5, bahkan S lilin dan SS segala macam. Tapi kalau Anda tidak punya hikmat, Anda sama seperti orang bodoh. Iya kan? Bapak Ibu bisa lihat saja mungkin pengalaman sehari-hari, ya. Berbicara dengan orang yang pakai hikmat dan berbicara dengan orang pintar beda tidak? Beda. Ya. Berbicara dengan orang pintar, dia hanya menunjukkan kepintarannya supaya dia bisa memukul dada sombong. Ya. Dia berbicara mengenai pengetahuan yang dia ajarkan. Tapi hikmat itu tidak ada belajarnya, tidak ada. Itu memang diberikan Bapa Yahweh untuk kita. Ya. Karena belum tentu orang pintar mengambil keputusan itu bijaksana. Tapi orang yang pakai hikmat mengambil keputusan pasti keputusan yang bijaksana. Ya. Saya punya satu cerita Bapak Ibu. Ya. Ini cerita kiasan. Ya. Jadi Alkisah. Di suatu kerajaan ada seorang raja yang terkenal, seorang raja yang kaya raya, seorang raja yang punya harta berlimpah, yang punya daerah kekuasaannya sangat besar. Suatu malam Bapak Ibu, dia bermimpi. Dia bermimpi gigi-giginya tanggal, copot. Jadi dia bermimpi dia punya gigi semua copot. Jadi ketika dia bangun, dia begitu resah, ini apa arti mimpi ini? Kalau di Ambon mimpi gigi copot itu artinya apa Bapak Ibu? Nah, begitu. Jadi ketika dia bangun, dia resah, dia pikiran, ini apa arti mimpi ini? Masa dia punya gigi semua copot? Dia panggil dia pun satu penasihat kerajaan. Dia bilang, hai penasihat, coba artikan mimpiku ini. Semalam aku bermimpi bahwa seluruh gigiku copot. Apa arti mimpi ini? Penasihat dengan kepintarannya dia mengatakan, oh Baginda yang mulia, arti dari mimpi itu adalah bahwa seluruh keluarga Baginda akan meninggal dalam waktu dekat. Wah, Baginda marahnya luar biasa. Hai Algojo, tangkap penasihat ini, pancung dia. Selesai, the end. Ya. Baginda masih pusing. Baginda panggil lagi, panggil satu penasihat lagi kerajaan. Ya, penasihat kedua datang. Raja bilang, hai penasihat, semalam saya bermimpi seluruh gigi saya copot. Apa arti mimpi ini? Si penasihat yang kedua bilang, oh Baginda Raja, ini sungguh luar biasa mimpi yang sangat indah. Baginda akan punya umur lebih panjang daripada keluarga Baginda. Oh, Baginda senangnya luar biasa. Ya. Bapak Ibu bisa tangkap siapa yang pakai kepintaran dan siapa yang pakai hikmat. Ya. Dua-duanya menyampaikan hal yang sama sebenarnya, tapi berbeda
bahasanya dan penyampaiannya. Ya, makanya penasihat yang kedua itu aman-aman saja, bahkan dia diberikan reward, penghargaan oleh raja. Ya, karena dia bilang raja umur panjang, ya kan, lebih dari keluarganya. Penasihat yang pertama bilang, wow, baginda raja punya keluarga akan mati dalam waktu dekat semuanya. Ya pasti dia marah lah, ya kan. Nah, di situ bahwa dilihat dari perkataan saja kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa menilai mana yang berbicaranya pakai hikmat dan mana yang berbicara pakai kepintaran doang. Iya kan? Itu sederhana Bapak Ibu. Juga kadang-kadang kita menasihati seseorang juga tidak tepat waktu. Ya, sehingga pada saat itu ya mungkin dia tidak senang dengan kita punya teguran. Atau mungkin orang yang menasihati kita pun mood lagi tidak enak nih. Tiba-tiba datang, hai Mama Nina, kamu jangan ini, kamu jangan itu. Ya pasti Mama Nina, siapa nih? Iya kan? Jadi timingnya tidak tepat. Kadang-kadang begitu. Nasihat itu baik, teguran itu baik, tapi timingnya harus tepat. Ya, sehingga juga tidak menyinggung orang lain. Nah, ukuran kedewasaan rohani ya bukan banyaknya kita tahu, ya, tetapi seberapa mudah kita ditegur dan dibentuk. Kalau kita mudah ditegur dan memperbaiki diri, maka kita bisa membentuk kepribadian kita, pikiran kita, sikap kita, dan tindakan kita. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita siap untuk dibentuk, maka kita juga siap untuk ditegur. Kalau kita tidak siap untuk ditegur, mana mungkin kita bisa membentuk diri kita menjadi lebih baik. Ya Bapak Ibu. Jadi pengetahuan dan hikmat, ya, itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar sebuah teori, bukan sekedar data-data yang ditampilkan, ya, tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan, ya, yang Tuhan berikan pengertian bagi kita. Kita sering berdoa, Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Karena ketika kita diberikan hikmat, maka Tuhan pasti akan memberikan pengertian untuk kita. Sehingga keputusan yang kita ambil itu bijaksana. Ya. Yang berikut Bapak Ibu, yang Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, di sini kita berbicara mengenai takut akan Tuhan. Anda tidak akan pernah mendapat hikmat kalau tidak takut terhadap Tuhan. Anda tidak akan pernah mendapat hikmat kalau tidak tunduk kepada otoritas Bapak Yahweh. Anda tidak akan mendapat hikmat kalau Anda tidak berjalan sesuai dengan Torah dan firman Bapak Yahweh. Hikmat tidak ada pada Anda, saya bilang sekali. Maka terima firman, terima teguran daripada Bapak Yahweh, itu berarti kita sementara terima hikmat. Ya, karena teguran itu, firman itu, Torah itu yang nanti akan membentuk kita, membentuk kepribadian kita. Ya, takut akan Tuhan berarti bukan takut seperti kita takut setan, Bapak Ibu. Karena kata takut itu kan sudah negatif tuh. Tapi dalam porsi ini takut akan Tuhan berarti kita mengakui Tuhan, kita hormat kepada Tuhan, kita kagum kepada Tuhan. Itu yang dibilang takut akan Tuhan. Jadi dia dalam bentuk kita penghormatan kepada Bapak Yahweh. Ya, kita tunduk kepada otoritas Bapak Yahweh. Ya, kita sadar bahwa otoritas Bapak Yahweh adalah kekudusan yang sangat luar biasa. Ya, kemahakuasaan Bapak Yahweh itu adalah kemahakuasaan yang sungguh luar biasa, dan otoritas itu yang kita tunduk kepadanya. Karena tidak semua otoritas bisa kita tunduk Bapak Ibu. Ya, satu-satunya otoritas di muka bumi ini, di langit maupun di muka bumi ini, adalah otoritas daripada Bapak Yahweh. Karena otoritas dari manusia belum bisa teruji. Ya Bapak, kadang-kadang ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita banyak hamba-hamba Tuhan yang memakai ayat bahwa pemimpin itu otoritas dari Tuhan. Pemimpin yang bagaimana dulu?
Ya, pemimpin yang takut Tuhan yang patut kita tunduk. Sekarang pemimpin yang tidak takut Tuhan, pemimpin suruh kita masuk dalam jurang, masuk tidak Bapak Ibu? Ya pasti tidak mau lah. Iya kan? Pemimpinan suruh kita masuk ke dalam lubang buaya, mau tidak? Ya tidak mau. Itu berarti pemimpin yang bukan berasal dari Tuhan. Yang kita tunduk adalah pemimpin yang berasal dari Tuhan, yang otoritasnya di atas segala-galanya, yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach. Patokannya di mana Bapak Ibu? Patokannya adalah di firman Bapa Yahweh. Itu otoritas kita di situ. Kita kan tidak bisa melihat Tuhan nih secara kasat mata. Yang kita lihat keberadaan Tuhan adalah di dalam firman Bapa Yahweh. Patokan kita adalah di situ. Di luar Bapa Yahweh jangan kita ikuti, karena pasti kita tersesat. Makanya diberikan hikmat. Jangan cari hikmat di luar, karena hikmat di luar itu pakai logika akal manusia. Ya, semuanya itu mau secara nyata dilihat secara mata. Tapi hikmat yang datang daripada Bapa Yahweh itu berarti kita terbuka tanpa melihat. Kita bisa mengalami pengertian kebijaksanaan tanpa harus melihat. Ya. Nah, hikmat itu takut akan Tuhan, ya, karena semua pengetahuan itu hanyalah kebodohan, ya kan? Firman bilang apa? Orang bodoh mempermalukan orang pintar. Kadang-kadang, ya, pengetahuan, kalau pengetahuan dalam kitab suci tidak perlu diragukan. Tapi kalau pengetahuan secara sekuler bisa tipu tapa Bapak Ibu. Benar tidak? Contoh, bumi bulat atau bumi datar Bapak Ibu? Bumi datar. Ya, makanya kenapa kalau kita bilang bumi datar orang ketawa? Karena sains, karena pengetahuan selama ini sudah merasuki alam pikiran kita bahwa bumi itu bulat. Betul, bumi bulat, tapi bulatnya begini, kayak tacu. Bapak Ibu tahu wali kan, lingkaran, bukan bulat begini. Ya, nah itu pengetahuan secara sekuler bisa menyesatkan kita. Makanya kita kembali kepada pola akar Ibrani di dalam kitab suci bahwa bumi itu datar karena ada 4 penjuru mata angin. Ya, ketika malaikat berdiri juga ada 4 malaikat yang juga berdiri di masing-masing penjuru. Nah, itu yang makanya saya katakan, kalau kita berpegang pada pengetahuan sekuler, banyak tipu tapanya. Ya, kita tidak akan mendapat kebenaran yang hakiki. Tapi kalau kita berpegang pada pengetahuan di dalam kitab suci, tidak ada satupun iota yang meleset. Semua rencana Bapa Yahweh pasti akan tergenapi. Semua yang dikatakan di dalam kitab suci, semuanya pasti terlaksana. Tidak ada yang meleset. Ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, yang ke-11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Orang yang pakai hikmat, tahun-tahun hidupnya ditambah. Artinya umurnya diperpanjang. Kehidupannya menikmati berkat Bapa Yahweh. Ya. Ya, bukan berarti bahwa kadang-kadang orang di dunia bilang gini Bapak Ibu, ya. Kita di kalangan kita bilang, biasa orang baik itu hidupnya tidak lama. Benar tidak? Biasa kan anggapannya kan gitu. Dia ini paling baik. Tapi memang orang baik itu hidup tidak lama. Siapa bilang? Ini bertentangan dengan ini Bapak Ibu. Bertentangan tidak? Oleh karena aku, hikmat, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu dipertambah. Orang yang pakai hikmat itu diberikan berkat, diberikan tahun hidup yang panjang, diberikan umur yang panjang. Jadi mama yang sudah umur 60 lebih tidak usah takut. Ya, engkau akan diberikan kesehatan yang baik supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan sekarang bagi kita. Ya, sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kita tidak bisa
membantah bahwa setiap kehidupan pasti ada kematian. Ya, itu takdir Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan memberikan umur panjang karena kita hidup dipenuhi dengan hikmat, maka percayalah bahwa sampai Tuhan Yesus datang, kita tidak akan mengalami kematian, tapi kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan supaya kita sama-sama dengan juru selamat kita Yesus Hamasiah. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi ini bukan sekedar umur panjang secara harafiah, ya, tapi juga kualitas hidup kita, ya. Guna apa umur panjang tapi hidup kita tidak berkualitas? Guna apa umur panjang tapi hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran? Hidup kita tidak terarah, hidup kita tidak penuh dengan damai. Kita umur panjang berarti hidup kita itu terarah, ya, teratur, dan kita hidup dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam Bapa Yahweh. Ya, itu kita punya hikmat Bapak Ibu. Ya, jadi hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan di awal, hikmat itu arsiteknya Tuhan. Arsitek berarti dia yang merancang, mengatur, dan membangun kehidupan kita, ya, sampai selesai. Tuhan itu tidak kerja setengah-setengah. Tuhan kerja itu full. Jadi bangunan tidak bangun fondasinya saja atau cuma tiangnya saja, tapi bangun sampai di atap. Bahkan segala peralatan perabotan dalam rumah pun Tuhan siapkan. Itu kehidupan kita yang penuh dengan hikmat. Ya. Nah, simbol dari umur panjang ini berarti Tuhan hidup berkenan atas kehidupan kita. Ya, sekali lagi, simbol dari umur panjang yang dikatakan di dalam ayat 11 ini, ya, menandakan bahwa Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Kalau Tuhan berkenan atas kehidupan kita Bapak Ibu, siapa mau larang? Ya, kita hidup penuh damai. Ya, kita hidup diberkati. Ya, tidak ada sakit hati, tidak ada pahit hati, tidak ada rasa cemburu. Bahkan yang ada saling menasihati satu dengan yang lain untuk memperbaiki diri. Ya, itu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya yakin seluruh jemaat umat di dalam Kehilat Yahweh Elit Tibor Ambon, hidupnya setiap hari diubahkan untuk terus berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Ya? Yang terakhir Bapak Ibu, Amsal 9 ayat 12. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Ini berbicara menyangkut konsekuensi pribadi, lepas pribadi. Ya, prinsipnya prinsip tabur tuai, Bapak Ibu. Prinsip ini prinsip tabur tuai, karena menyangkut konsekuensi pribadi. Bikin baik dapat baik, bikin tidak baik dapat tidak baik. Kalau engkau mendapat teguran dan menerima teguran itu secara baik, secara positif, engkau punya hidup akan lebih baik. Tapi ketika engkau menerima teguran itu sebagai seorang pencemooh, seorang yang bodoh dan mencelat teguran itu, maka kehidupanmu jalan akan bengkok, tidak akan pernah lurus. Itu maksudnya Bapak Ibu. Semua akan kembali kepada konsekuensi pribadi. Ya, pribadi yang tanggung, mau hidup penuh hikmat dan kebijaksanaan atau hidup mau penuh pencemooh atau kebodohan. Tergantung dari kita merespon, ya. Ada yang ke-9 tadi. Ya. Tergantung kita yang merespon. Kalau kita menerima baik, kita punya hidup lebih baik. Ya. Kalau kita menerimanya tidak baik, ya pasti hidup kita tidak baik, ya. Nah, orang yang bijak pasti hidupnya diberkati, ya. Orang yang mencemooh pasti akan menanggung kerusakan dalam kehidupannya. Itu pasti Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu Tuhan memberikan kita hikmat, ya. Dan itu jalan yang harus kita pilih. Setuju Bapak Ibu? Saat ini berkomitmen, saya mau hidup sesuai dengan hikmat yang datang daripada Bapa Yahweh. Untuk mendapatkan hikmat, buka jantung Bapak Ibu untuk mendengar suara Bapa Yahweh. Ya, itu intinya.
Karena Salomo tidak langsung dia minta hikmat. Ya, terjemahannya agak keliru. Dia minta jantung yang mendengar. Oleh karena jantung yang mendengar, makanya dia punya hikmat. Dia punya hikmat, maka dia bisa mengambil semua keputusan itu dengan bijaksana. Begitu Bapak Ibu, dia punya tahapannya seperti begitu. Ya, jadi jangan kita tinggal diam. Olah hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya kehidupanmu menjadi lebih baik. Ya, ya. Belajarlah untuk mencintai teguran, sebab disitulah pertumbuhan rohani terjadi. Ya, menerima teguran sebagai sesuatu hal yang baik. Terima itu betul-betul. Ya, teguran beda dengan membuli ya Bapak Ibu, beda. Ya, membuli ya pasti menjelekkan seseorang. Tapi kalau teguran, dia ingin seseorang itu menjadi lebih baik sehingga dia tegur. Atau orang menegur kita supaya kita menjadi lebih baik. Ya, jadi jangan buang-buang waktu juga untuk menasihati orang yang hatinya masih keras. Ya, tapi berdoalah untuk orang itu, bukan untuk berdebat. Berdebat sesama Kristen saja tidak habis-habisnya Bapak Ibu. Kita lihat banyak berdebat sesama Kristen, jangankan sesama Kristen. Soal nama Bapak Yahweh saya berdebat sih habis-habis, tidak habis-habisnya. Ya, belum kita dengan umat yang lain. Tidak akan pernah habis-habis karena masing-masing mempertahankan kebenarannya. Ya. Nah, semua dari itu adalah takut akan Tuhan. Ya, takut Bapak Yahweh, maka kebijakan, pengetahuan, hikmat, akal budi semua ada pada kita. Ya, kita hidup berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Ya, pilihlah jalan hikmat, karena itulah jalan kehidupan. Ya, kalau kita pilih jalan pencemooh, maka kita tidak akan mendapat jalan kehidupan, Bapak Ibu. Ya, saya punya satu cerita lagi. Tidak apa-apa tuh Bapak Ibu tuh. Satu cerita lagi. Ya, jadi di India ada satu orang terkenal, namanya Mahatma Gandhi. Kenal Bapak Ibu? Ya, dia adalah pemimpin spiritual terkenal di India. Dia satu orang terkenal paling bijaksana. Ya, suatu ketika dia belajarnya di London, Inggris, ya, di salah satu universitas. Nah, dia ini terkenal karena dia bijak. Nah, ada satu dia punya dosen, seorang profesor, itu kurang senang dengan Mahatma Gandhi. Nah, jadi kayak kurang srek, kayak merasa tersaingi dengan Mahatma Gandhi. Seakan-akan Mahatma Gandhi itu lebih pintar dari dia. Ya? Makanya saya pintar, beda orang pintar dan beda orang pakai hikmat. Ya, orang bijaksana. Nah, suatu ketika jam istirahat, ya, jam istirahat semuanya pada ke kantin kampus. Sampai di kantin kampus, Mahatma Gandhi ini orang yang terakhir sampai. Jadi semua tempat duduk sudah penuh. Tinggal satu tempat duduk di samping sang profesor. Ya. Nah, mau tidak mau ya dia harus duduk di situ. Ketika dia mengambil makanan, dia datang duduk di samping sang profesor. Pas dia duduk, istilah orang Ambon, pantat belum panas leh. Profesor katakan seperti gini, tidaklah baik seekor babi duduk dengan seekor burung. Ya, ini sang profesor mau mempermalukan Mahatma Gandhi. Jadi didengar oleh semua orang yang ada di dalam kantin. Ya, tidak layak seekor babi duduk dengan seekor burung. Nah, tadi saya bilang apa? Mahatma Gandhi orang yang bijaksana, yang pakai hikmat. Dia balas profesor gini, kalau begitu saya akan berdiri dan terbang dari sini. Nah, berarti yang duduk itu babi. 1-0. Betapa murkanya itu sang profesor. Ya, betapa murkanya itu sang profesor. Dia maksudnya mau mempermalukan Mahatma Gandhi, tapi akhirnya dia yang malu sendiri. Scene berlanjut, ya, episode berlanjut. Jadi ketika di dalam ruang kelas,
dia mau membalas dendam untuk Mahatma Gandhi. Ya? Dia panggil Mahatma Gandhi, "Hai Mahatma Gandhi, maju ke depan." Maju ke depan. Terus dia berikan pilihan, "Mahatma Gandhi, kalau ada 2 koper, ya, 2 koper, satu berisi uang, satu berisi kebijaksanaan, mana yang engkau pilih?" Mahatma Gandhi bilang, "Saya pilih uang." Ya kan? Oh, semuanya pada riuh di dalam ruang kelas. Berpikir, Mahatma Gandhi ini kan bodoh sekali, kenapa pilih uang? Harusnya dipilih kebijaksanaan kan? Nah, profesor bilang untuk Mahatma Gandhi untuk mempermalukan dia, "Kalau saya akan pilih kebijaksanaan." Ya, Mahatma Gandhi terus balas profesor gini, "Saya akan mengambil apa yang tidak saya punya." Apa Ibu mengerti? Saya akan mengambil dan apa yang tidak saya punya. Berarti yang profesor tidak punya apa? Kebijaksanaan. Ya, makanya dia ambil kebijaksanaan. Mahatma Gandhi itu orangnya sudah bijaksana, ya dia ambil uang. Iya kan? Nah, itu berarti bagaimana hikmat bisa mengalahkan kepintaran. Ya. Nah, itu kita lihat dari cerita-cerita seperti itu. Tapi sesuatu itu harus disampaikan pada waktu yang tepat. Ya. Raja Salomo di dalam Amsal 25 ayat 11 sampai 12 katakan seperti begini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amin. Amin. Kalau kita mendengar nasihat dan teguran, seperti kita mendapat cincin emas dan hiasan. Ya, itu berarti yang tadi saya bilang. Ketika mendapat teguran atau kritikan, bersyukurlah. Kita sementara terima daripada Bapak Yahweh, terima hal yang baik dari Bapak Yahweh melalui orang yang menegur kita. Atau bahkan mungkin Bapak Yahweh memakai mulut kita untuk juga menegur orang lain. Ya, supaya kita sama-sama memperbaiki diri. Ya, supaya di dalam kehilat ini semuanya hidup berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Ya. Nah, hikmat juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Pertama itu tenang dan tidak terburu-buru. Orang yang pakai hikmat itu tidak akan sembrono. Sembrono itu berarti buru-buru sedikit-sedikit, mau cepat-cepat saja. Nah, itu tidak pakai hikmat. Tapi belajar untuk diam dan tenang. Ya, diam dan tenang itu berarti hikmat bekerja supaya kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Terus kita membuka diri, membuka telinga kita untuk mendengar nasihat dari orang lain. Kalau nasihat itu bagus, ya? Kalau nasihat tidak baik, seperti mari kita pergi minum mabuk, ya janganlah, iya kan? Tapi kalau ada ajakan, mari kita pergi beribadah, ibadah pemuda, ya, kaum pria, kaum perempuan, Sion Kids, mari buka telinga untuk mendengar nasihat. Ya, kemudian kita tidak menyerah pada tantangan kehidupan, tapi kita pakai hikmat dari Bapak Yahweh untuk bagaimana mengelola kehidupan kita sehingga kita mampu menembus ruang dan waktu, kita mampu menembus tantangan kehidupan kita. Ya, maka pasti keberhasilan yang kita raih. Kemudian dengan hikmat kita juga bisa membantu orang lain untuk memperbaiki diri. Ya, jadi hiduplah penuh dengan hikmat karena itu berasal daripada Bapak Yahweh. Intinya, ulang-ulang kali saya katakan, buka jantung kita untuk mendengar suara Bapak Yahweh. Patokan kita adalah Torah Bapak Yahweh, firman Bapak Yahweh di dalam kitab suci yang sehari-hari kita pegang, baik itu dalam bentuk buku maupun HP suci. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua.